ceritanya begini, saya cerita dulu ya. Dari awalnya ada beberapa kasus seperti Nenek Mirna, ya kan? Ada yang bapak-bapak mencuri sandal jepit di masjid, mencuri kakao, ya kan? Ini kasus-kasus yang menyentuh hati masyarakat, yang secara hati nurani tidak layak untuk dibawa ke pengadilan. Nah itu loh. Sehingga Pak Jaksa Agung dengan kewenangan yang dimiliki ya, dan sudah diatur dalam 139 dan 140 KUHP ya, di mana jaksa setelah menerima tahap 2 setelah P21 dan tahap 2 dari penyidik ya, maka jaksa mengambil sikap boleh perkara ini untuk tidak dilimpahkan ke pengadilan karena alasan tidak layak secara hukum, tidak ada manfaat, tidak ada keadilan di sana, seperti itu. Nah, inilah yang menghilami Pak Jaksa Agung untuk membuat restoratif justice. Dari tahun 2020 ini sudah lebih dari 2.000 kasus yang kita selesaikan melalui restoratif justice di seluruh Indonesia. Nah, ini sebelumnya dilakukan penelitian oleh UNEDC yang meneliti tentang bagaimana efektivitas penyelesaian perkara di luar pengadilan. Dan ternyata kita dianggap paling terbaik di dunia, paling efektif, paling tercepat, paling sederhana, dan tidak menimbulkan biaya yang cukup banyak. Karena apa? Dengan adanya penyelesaian dengan restoratif justice di penuntutan, otomatis penyelesaian perkara yang ada di pengadilan, termasuk di lembaga pemasyarakatan, terpotong. Jadi biaya-biayanya bisa terpotong, cost-nya bisa diminimalisir. Nah itu yang kita lakukan. Dan efek dominonya adalah over capacity di dalam lembaga masyarakat juga menjadi lebih sedikit, gitu. Bukan turun drastis seperti itu. Nah inilah yang dilakukan oleh Pak Jaksa Agung. Nah apa syarat-syaratnya yang diatur dalam Perja nomor 15 tahun 2020? Syarat untuk memperoleh restoratif justice, pertama harus ada perdamaian, ada alasan pemaaf, ada pemberian maaf dari korban. Itu yang pertama. Nah kemudian ada ganti rugi dari pelaku tindak pidana. Ada ganti rugi? Apa ganti ruginya? Sebesar apa? Sebesar penderitaan yang diderita oleh korban. Artinya nominalnya ini ditentukan oleh? Nah, nominalnya ada di bawahnya, yaitu 2.500.000. Tidak lebih dari 2.500.000. Tidak lebih dari 2 juta. Ya kalau 7 juta Pak bisa nggak? Ini fleksibilitas masih. Jadi ini tidak harus flat 2.500.000, tapi kalau ada sepanjang mereka masih bisa merestitusi istilahnya, merehabilitasi istilahnya, ini masih bisa. Nah kemudian bahwa pelaku ini baru pertama kali melakukan tindak pidana. Jadi bukan residip, bukan tercatat sebagai residip di kepolisian, kejaksaan maupun di pengadilan. Nah ini. Kemudian yang paling terpenting adalah tindak pidana yang dilakukan ini adalah tindak pidana tidak berdampak luas.